Soal transaksi 300 triliun rupiah, Mahfud itu pencucian uang, bukan korupsi. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Ada transaksi mencurigakan yang terjadi di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan atau informasi dari PPATK sejak tahun 2009 sampai 2023. Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri. Misalnya saya contoh yang paling gampang itu tindak pidana pencucian uang yang baru ditemukan oleh PPATK sehari 2 hari ini. Orang laporannya ke KPK 56 miliar, mengagetkan kita karena hanya eselon 3. Lalu kita cari, LHP-nya 23 LHKN ya, LHKPN itu 56 golongan 3. Lalu saya tanya ke PPATK karena saya ketua komite pengendalian tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya tanya, itu gimana tuh, benar enggak tuh? Lalu dibuka, Pak, ini ada surat tahun 2013. Kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Sudah itu diteliti lagi, besoknya ditemu ternyata 500 miliar. Nah, saudara, yang mungkin korupsinya itu sendiri sedikit. Ya, mungkin 10 miliar atau berapa gitu. Tetapi pencucian uang yang banyak. Kalau dia menerima uang misalnya korupsi 10 miliar karena gratifikasi, kan itu lalu kalau di dalam ilmu intelijen keuangan itu adalah di belakang dia anaknya punya rekening berapa, uangnya dari mana, istrinya kekayaannya apa, kok sampai punya 6 perusahaan dan macam-macam gitu. Nah, itu yang di dalam undang-undang kita supaya dikonstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau disimpulkan di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tetapi tidak semuanya benar. Malah benarnya dengan korupsi itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,08 triliun dari korupsi. Dari kasus-kasus itu. Yang lain ada yang masih berjalan, ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang masih berproses, ada yang belum terlaporkan dan sebagainya. Nah, itu yang diumumkan ke publik oleh Menko Polhukam. Tetapi ingat, Menko Polhukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening. Misalnya saya korupsi, lalu di belakang sana ada punya emas ton, terus anak saya punya showroom, anak saya lagi yang satu. Nah, yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi, yang beranak pinak gitu. Itu cara menghitung di intelijen keuangan. Itu juga yang saya lakukan ketika membongkar kasus Papua. Kalau dicari korupsi aslinya mana? Tidak ada, tapi kita tahu, bisa dicari itu di belakangnya. Nah, itu ketemu, ambil gitu. Nah, saudara sekalian, sudah mendapat penjelasan dari Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Sekjen Pak Heru, Bapak Irjen Pak Iwan, Pak Awan, dan saya didampingi oleh Pak Sugeng Deputi 3. Nah, saudara sekalian, kenapa kami mempersoalkan itu? Karena ada Inpres nomor 2 tahun 2017. Setiap
informasi dugaan pencucian uang yang dikeluarkan oleh PPATK itu baik karena permintaan dari instansi yang bersangkutan ataupun karena inisiatif PPATK karena laporan masyarakat. Itu begitu dikeluarkan nanti harus ada laporannya dari instansi yang bersangkutan menurut Impres, feedback ya, reportnya itu apa gitu. Nah itu tadi, lalu bermacam-macam, ada yang belum, ada yang sudah, dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau kemudian isu berkembang di Kementerian Keuangan ada korupsi 300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara. Apalagi itu dia ngambil uang pajak, itu enggak. Bukan itu. Mungkin ngambil uang pajaknya sedikit, nanti akan diselidiki. Karena misalnya kami mengambil sampling 7 kasus dari 197 kasus yang dilaporkan itu, 7 kasus itu tindak pidana pencucian uangnya sudah dihitung 60 triliun ya Pak Sugeng. Sudah 67 kasus tindak pidana pencucian uangnya. Dan selama ini kita tidak pernah mengkonstruksi kasus pencucian uang itu, padahal kita punya undang-undang. Hanya ada 1, 2, 3 lah ya orang dihukum karena pencucian uang, padahal itu jauh lebih besar dari korupsi. Korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri. Oleh Kementerian Keuangan sudah berhasil dikembalikan 7,08 triliun. Nah yang pencucian uangnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa informasi mengenai transaksi sebesar 300 triliun rupiah yang pernah disampaikannya bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan kata Mahfud, transaksi tersebut memiliki konteks maksud pencucian uang. Hal itu disampaikan Mahfud saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati di Kemenko, Jakarta 11 Maret 2023. Yang diterangkan Bu Sri Mulyani memang begitu adanya. Itu benar, tapi sebenarnya kan kita ketika mengumumkan 300 triliun rupiah itu bicara tentang pencucian uang bukan korupsi, ujar Mahfud. Mahfud lantas meminta awak media membuka lagi file penjelasan mengenai informasi yang sebelumnya dikatakannya. Menurut Mahfud, saat itu menyebutkan adanya transaksi aneh yang melibatkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan. Coba dibuka lagi, ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kemenko yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena korupsi itu mekanismenya sini sudah jalan katanya. Kemudian Mahfud memberikan contoh seperti apa yang dimaksud pencucian uang yang dimaksud. Seperti kasus Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan fantastis sebagai ex-pegawai Eselon 3 Kemenko. Mahfud mengatakan ia awalnya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan publik soal anak Rafael, yakni Mario Dandi, penganiayaan D publik yang marah dengan kasus tersebut, lantas mengungkapkan gaya sehari-hari Mario yang sering pamer kemewahan di media sosial. Itu kan orang bertanya, ini kok orang gayanya bagus, mobil bagus katanya, hanya anak pejabat eselon 3 di Kemenko. Lalu saya minta ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Pernah ada masalah gak di PPATK? Ujar Mahfud. Terus ditunjukkan surat-surat tahun 2013 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan kepada Kemenko, ada suratnya. Sudah dilaporkan Pak bahwa ini agaknya kurang beres orangnya. Katanya menirukan jawaban dari Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Mahfud kemudian menanyakan hal itu kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Saat itu Firly mengaku belum tahu soal surat yang sudah dikirimkan PPATK. Sesudah itu saya kirim suratnya. Ini buktinya bahwa masuk surat ke KPK. Maka terus dipanggilkan Rafael oleh KPK. Karena surat saya itu, kata Mahfud. 56 miliar rupiah kekayaan yang tidak wajar. Setelah diperiksa uang semua transaksi itu ada 500 miliar rupiah yang menyangkut dia.
yang dilaporkan 56 miliar rupiah, yang tidak terlaporkan 500 miliar rupiah. Tapi diduga menurut intelijen keuangan bukan bukti hukum, ujarnya lagi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu menilai hasil pemeriksaan terhadap Rafael aneh, sebab sebagai pejabat eselon 3 juga memiliki banyak perusahaan. Masa orang gaji sekian lalu punya perusahaan, ya tak beroperasi tapi uangnya banyak. Ada hotel tapi agak sederhana mungkin, tapi pemasukannya banyak. Misalnya 500 miliar rupiah itu tindak pidana pencucian uang, kata Mahfud. Sebelumnya Mahfud MD menyebut adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah. Transaksi itu melibatkan lebih dari 460 pegawai di lingkungan Kemenku. Menurutnya transaksi mencurigakan itu sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.